Halo guys, perkenalkan nama saya Suri Marsalin dengan NPM 2021 43502762. Saya kelas S4L dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang normalisasi sistem basis data. Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering ditemui ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika Anda ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang Anda buat mengalami penurunan kinerja, mungkin Anda akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasi dengan benar. Tujuan normalisasi database rasional, jantung dari SaaS Teknologi Informasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Insert anomaly, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Database seperti apa yang dinormalisasi? Differentiate database relation non-relationally. Informatika engineering online. Tidak semua database bisa dinormalisasi. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS, database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Tahapan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan, dan berikut adalah contohnya. Bentuk tidak normal, anormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. First normal form 1NF. Bentuk normalisasi ini ialah mengelompokkan beberapa data sejenis agar dapat mengatasi anomali yang terjadi. 3. Second normal form 2NF. Bentuk normal yang kedua ialah melakukan dekomposisi tabel dan mencari kunci primer dari setiap tabel. 4. Third normal form 3NF. Pada bentuk normalisasi data ini tidak diperkenankan adanya atribut yang bergantung pada field lain dan bukan pada kunci primer, maka atribut tersebut harus dipisah ke tabel baru. 5. Kode normal form BCNF. Bentuk normalisasi ini bertujuan untuk mengatasi anomali dan overlooping yang tidak dapat diatasi dalam bentuk 3NF. 6. Fifth normal form
5NF. Sementara itu, tahapan 5NF ini ialah untuk mengatasi terjadinya joint dependence sehingga terjadi pemecahan relasi menjadi dua. Pentingnya normalisasi pada basis data. Seberapa pentingnya penggunaan normalisasi pada basis data? Ini mungkin pertanyaan yang muncul pada forum, maka akan berbagai artikel yang saya baca dapat saya simpulkan bahwa sangat penting sekali normalisasi dalam basis data dengan alasan 1. Meminimalkan penggunaan media penyimpanan data. Suatu basis data pasti akan terus berubah dan bertambah jumlahnya. Untuk mengurangi data yang berganda, maka normalisasi pasti dibutuhkan supaya masalah di masa mendatang tidak terjadi. 2. Meminimalkan anomali. Basis data yang baik ialah basis data yang memiliki struktur relasi yang baik. Relasi yang baik memiliki kerangkapan data yang sedikit. Beberapa proses anomali dapat mengganggu jalannya sebuah basis data. Jadi seorang DBA harus mampu meminimalkan anomali supaya data yang ada dapat stabil dan user pun dapat dengan mudah menggunakannya sehingga tidak menjadi error. Kesimpulan, normalisasi dimulai dari tahap tidak normal. Bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Normalisasi data berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Hal ini sama pentingnya ketika Anda meminimalisir kesalahan dalam mengelola keuangan perusahaan Anda, dan masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.